Emak-emak ini kira-kira masuk surga apa enggak? Punya apa masuk surga? Apa yang dimiliki sehingga berharap masuk surga? Kita semua tahu dengan Asia binti Muzahim, ya, istrinya Fir'aun. Dia harus disiksa, dibantai sampai mati, dihancurkan kepalanya dengan batu. Kita tahu dengan Sumayyah binti Khabbab, bagaimana dia mempertahankan agamanya, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas. Apa yang kita lakukan jemaah? Kita berharap surga Allah itu. Apa yang kita kerjakan? Maka tolong kita pandai bercermin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, maka dia akan bersegera untuk menuju ke rumahnya. Karena dia takut. Kekhawatiran masuk neraka itu yang membuat orang akhirnya bersegera menuju ke surga. Waman adlaj balagal manzil. Barang siapa yang segera, nggak mengatakan nanti, andai kata, dia bersegera menuju ke rumahnya, dia akan sampai ke tempatnya, selamat dia. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang yang Allah tawarkan ini surga, jemaah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang kerudung bidadarinya, kalau semua isi bumi ini digunakan untuk membeli kerudung bidadari, nggak cukup, jemaah. Tapi kata Allah Azza wa Jal, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi perlu perjuangan ke sana. Pernah suatu hari Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau sebuah kain dari sutra. Kalau sekarang banyak kain yang lembut, ya, tapi di masa itu kasar, sama pakaian-pakaian para sahabat Nabi. Ketika kain lembut itu dipegang sama para sahabat, dia lihat, ya Allah, lembutnya, bagusnya, indahnya. Lalu Nabi SAW melihat kepada mereka, lamanadilu Sa'ad. Kalian tahu, sapu tangannya Sa'ad di surga itu lebih lembut dari itu, kata dia. Sapu tangan yang biasa digunakan, setelah digunakan dibuang, itu lebih lembut dari sana. Maka ahibati fillah, ketika berpikir masuk surga, Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang wanita yang datang curhat kepada Nabi SAW. Kita semua sering dengar cerita itu. Bahkan mungkin cerita itu sudah terpatri di dalam jiwa kita, tapi berat bagi kita untuk mengamalkan. Ini perempuan datang, lalu Nabi tanya sama dia, adzatu zaujin anti? Engkau punya suami? Kata wanita ini, na'am ya Rasulullah, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Nabi tanya, gimana sikapmu kepada suamimu? Perempuan ini menjawab dengan jawaban kebanyakan perempuan. Kebanyakan wanita kalau ditanya bagaimana sikapmu kepada suamimu, ya aku nggak menyia-nyiakan dia, yang aku mampu aku layani. Kata wanita ini seperti itu. Terus apa Nabi mengatakan, barakallahu fiik, ahsanti. Nabi menyampaikan sebuah pesan kepada wanita ini untuk dibawa kepada seluruh wanita yang datang setelah dia. Unduri aina anti minhu. Lihat ya, lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, kata dia. Lihat. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lihat. Jadi ingat, di rumah kita ada surga atau ada neraka. Ada orang itu yang Masya Allah, ya,
Dia pembuka pintu kebaikan. Semuanya suka sama dia. Tapi ketahuilah, orang yang harus paling suka sama dia adalah pasangan hidupnya. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para laki-laki, besok pagi anak ada kajian khusus buat laki-laki. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama yang lain. Itu menjadi standar orang baik. Jadi kalau ada seorang wanita yang baik dengan kawannya, baik sama sohibnya, sama tetangganya, ya Allah, fulana masya Allah, padahal menurut suaminya tidak, maka harus berhati-hati. Engkau tidak perlu kesaksian dari orang-orang di luar sana. Mereka nggak tahu bagaimana sikapmu kepada surgamu dan nerakamu. Ahibati fillah, Anda masih ingat kisah seorang laki-laki yang curhat tentang istrinya, dan istrinya curhat tentang suaminya. Akhirnya ada datang menjumpai nih suami nih istri. Anda tanya, bang, kita dengarkan apa sih curhatan sang istri? Istrinya curhat, Anda punya suami nih Ustaz, pulangnya malam Ustaz, malam pulangnya, anak udah pada tidur, dia baru datang Ustaz. Sudah, iya. Anda tanya sama suaminya, bang, kenapa abang pulang malam? Ustaz, kata dia, anak itu menjaga anak-anak supaya tidak lihat keributan kita, Ustaz. Anak nunggu anak-anak tidur, Ustaz. Soalnya anak kalau pulang kerja ditanya dari mana, ngapain aja, terus panjang, Ustaz. Akhirnya kita berantem, Ustaz. Anak memilih biar anak-anak selamat, walaupun anak jadi kambing hitamnya. Ada laki-laki yang nggak betah di rumahnya karena rumahnya belum jadi surga. Oh, salahnya dia Ustaz. Kita nggak bicara dia sekarang. Kita bicara para wanita calon penghuni surga yang belum tentu masuk surga. Kita berharap masuk surga, tapi ternyata kebanyakan ada di neraka, kata Nabi SAW. Hidup cuma sekali, jangan. Mereka yang telah pergi meninggalkan dunia kepingin balik. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Kenapa aku dulu kayak gitu? Hukum asalnya wanita itu di rumah, nggak keluar. Kenapa? Iya, karena ada surga di rumahnya. Ada apa dia keluar? Surganya sudah ada di situ. Pernah ada dua wanita yang keluar rumah. Semua ingat dengan kisahnya dua wanita yang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, kemudian sampai ke Madian. Lalu sampai ke Madian itu melihat ada lelaki-lelaki yang sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya. Di antara mereka ada dua perempuan keluar rumah. Di antara laki-laki yang banyak, perempuan ini tadudan, dia menghalangi ternaknya supaya nggak bergabung dengan ternaknya orang-orang itu. Nabi Musa langsung heran. Nabi Musa nggak kenal dengan dua perempuan ini, tapi menjadi pemandangan yang menakjubkan dan mengherankan. Ada perempuan keluar rumah, ngapain kalian? Nabi Musa langsung tanya, ma khatbukuma, kalian ngapain keluar sampai datang ke sini? Akhirnya kedua wanita ini menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kita nih nggak bisa ngasih minum kecuali setelah laki-laki itu pergi semuanya. Dan kami melakukan ini apa sebabnya? Bapak kami sudah tua. Bapak kami sudah tua. Kami terpaksa keluar melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh para laki-laki. Kami sengaja melakukan ini karena bapak kami sudah tua. Dan kami wanita-wanita nggak punya suami. Ada keterpaksaan. Akhirnya Nabi Musa membantu. Setelah dibantu, pulang tuh perempuan, datang lagi. Salah satu dari keduanya memanggil Nabi Musa.
Allah menyebutkan ya gaya jalan perempuan ini. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tamshi ala istihya. Jalan perempuan ini dengan penuh malu dia. Harus ngomong sama Rejal ini malu. Apalagi suruh manggil Rejal ini. Akhirnya dipanggil Nabi Musa. Datang. Setelah terjadi obrolan, salah satu dari perempuan itu mengatakan, ya abati istajirhu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ayah, kerjakan dia, ayah. Jadikan dia pegawai, ayah. Artinya kita perempuan masa harus keluar terus, ayah. Dan sebaik-baiknya orang yang jadi pegawai itu adalah orang yang kuat dan amanah. Sampai akhir cerita Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri orang tersebut. Selesai. Wanita itu lepas dari tugasnya yang memberatkan dia, yang dia lakukan karena memang nggak ada orang lain yang melakukan. Jadi ahibati fillah, di dunia ini ada surga. Yang tidak memasukinya itu tidak akan masuk surga akhirat. Di dunia ini ada surga yang ketika orang itu hidup di dunia tidak masuk ke surga ini, maka dia beresiko besar untuk tidak masuk surga di akhirat. Apa surga itu? Mengenal Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah. Sebagian kita hidup nggak kenal sama Tuhan. Tuhannya membuat aturan, dia nggak mau ikutin aturan Tuhannya. Kita lebih suka mengikuti nafsu dan kemauan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada istri-istri Nabi di surat Al-Ahzab di ayat 33, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah, menetaplah di rumah-rumah kalian. Padahal rumah ini bukan milik perempuan ini. Rata-rata rumah itu milik suaminya. Tapi Allah mengatakan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar rumah, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah, jangan. Ya kok keluar terpaksa silahkan. Tapi bagaimana kalau wanita nggak betah di rumahnya, bisa membuat suaminya betah di rumahnya? Dia sendiri nggak betah. Maka jamaah rahimakumullah, perempuan itu kalau keluar rumah, siapa yang nungguin di luar? Setan. Ditungguin sama setan. Jadi harim-harim itu kalau keluar setan tuh nungguin ya. Alhamdulillah keluar, kata setan. Sampai Nabi SAW mengatakan istasyrafah syaitan. Dari jauh dilihat sama setan ini. Oh, keluar fulana ini. Karena tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah tipu daya setan itu. Tapi ketika Allah berbincang tentang tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna 'azim. Tipu daya kalian itu besar sekali. Maka setan bagaimana memanfaatkan hal itu? Sampai sholat saja, di mana perempuan lebih baik sholat? Di rumah, jemaah. Ini ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Namanya Ummu Hamid. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh suka banget sholat bersamamu. Siapa yang nggak suka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW? Yang ketika memandangnya kegalauan jadi hilang. Dia datang, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Aku tuh suka banget sholat bersamamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Qad alimtu, aku tahu engkau suka sholat bersamaku, kata Nabi SAW.
Tapi kata Nabi SAW, salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Ummu Hamid, salatmu di kamar tidurmu, bayangin ya, salatmu di kamar tidurmu itu lebih baik daripada salatmu di ruangan rumahmu. Kemudian Nabi mengajak lagi perempuan ini untuk berpikir, dan salatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada salatmu di rumah besarmu, dan salatmu di masjid kaummu. Artinya semakin dekat ke rumahmu, tapi udah keluar rumah. Awalnya di kamar, kemudian ke ruangan tengah mungkin ya, kemudian ke ruangan yang lebih besar. Kadang-kala orang bikin musola ya di rumahnya, kelihatan orang. Sholatmu di masjid kampungmu, di musola kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi SAW. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali jamaah daripada masjid lainnya. Tapi ternyata buat wanita, sholatmu di masjid kampungmu, yang berarti sholatmu di kamar tidurmu, lebih baik daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Kita ini cari surga. Ini Nabi memberikan penjelasan sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Hamid ini. Kemudian Ummu Hamid itu minta supaya dibangunkan di ujung rumahnya, di tempat yang paling gelap. Dia sholat di sana sampai mati, nggak kemana-mana dia. Sampai seperti itu loh. Bagaimana perempuan menciptakan rumahnya menjadi surga. Tapi memang berat, jemaah. Keinginan untuk keluar, keinginan untuk happy-happy, majelis sana, majelis sini, ada keinginan itu. Tempat yang paling dicintai Allah itu apa? Masjid. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling cinta Allah itu masjid. Tapi ternyata perempuan lebih baik sholat di ujung rumahnya yang gelap, yang nggak kelihatan orang, yang ketika dia tutup pembantu nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, umminya sholat berapa rakaat, umminya berzikir berapa banyak, umminya baca Quran berapa juz, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk menjadi seperti itu nggak mudah. Nabi SAW menyebutkan ya tentang beratnya perempuan masuk surga, tapi di sisi lain mudahnya perempuan masuk surga. Ketika Nabi ditanya SAW, man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Apa jawaban Nabi SAW? Kita kayaknya semua tahu jawabannya. Ana hanya mengingatkan kembali. Kenapa ana perlu mengingatkan kembali? Karena kita semua nggak pernah belajar kitabun nikah. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, kitabun nikah itu kayaknya nggak pernah dipelajari. Yang dipelajari di sekolahan itu sex education. Hanya urusan ranjang yang dipelajari. Padahal bukan urusan itu pernikahan. Kita kesian loh sama anak-anak SMP yang sudah berzina. Bahkan anak SD, ingat ada 4 orang yang memperkosa seorang wanita. Yang paling tua dari 4 orang ini umur 16 tahun. Yang paling kecil umur 12 tahun. Diperkosa, dibunuh tuh perempuan. Dia tahu mencalurkan syahwatnya dengan cara yang diharamkan. Maka kita perlu belajar, bagaimana menjadikan laki-laki itu betah di rumah, bagaimana laki-laki itu tidak memandang yang haram di luar, yang dia bayangkan kapan anak sampai rumah anak. Kenapa? Selesai urusannya. Anak kok sampai baiti, ya Allah, semua beban hidup itu hilang. Kata Nabi SAW, khairun nisa, yang pertama, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati.
Seneng hati ini bojone. Ketika buka pintu rumah, ya Allah ya. Dia ngelihat ada bidadari di rumahnya. Allah ketika mensifati bidadari surga, kata Allah, hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah wanita-wanita yang di rumahnya nggak keluaran. Enggak. Jadi kapan suami datang, istrinya ada. Karena memang fitnah di luar besar sekali. Dan Nabi alaihissalatu memberikan arahan, kalau laki-laki melihat sesuatu di luar yang membangkitkan syahwatnya, kemana dia harus lari? Ke istrinya. Falyarji ila ahli, pulang ke rumahmu. Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang engkau lihat sama persis dengan yang ada di istrimu. Selesai. Maka bagaimana seorang istri selalu siaga? Dia selalu bersolek. Sekarang tuh ada yang namanya make up artis. Make up apa? Betul. Mua. Seharusnya mua itu untuk di rumah. Betul jamaah. Banyak laki-laki di luar tergoda dengan wanita yang sebenarnya nggak cantik. Tapi gara-gara mua. Iya, gara-gara make up itulah. Gara-gara make up itu. Jadi dilihat perempuan ini, apalagi tadi setan sudah nungguin dia. Udah dia berias, bersolek ala jahiliyah, ditambah setan yang menghiasi dia, habis udah laki-laki. Dia ingin pulang ke rumahnya. Bagaimana ketika dia pulang, dia ngelihat istrinya lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Karena dia berias, dia sambut suaminya. Siapa yang gak betah? Seorang suami ngelihat istrinya selalu cantik, selalu cantik. Bahkan anak-anaknya tahu. Karena ada harim-harim ini, kalau lagi sama sohibnya ketawa-ketawa, ya telepon ketawa-ketawa. Pas rejalnya datang, dimatikan HP-nya, pasang muka cemberut. Sampai anak itu ngomong, Mama kalau abah datang kok jadi kayak gini? Anak itu memperhatikan emaknya. Yang seharusnya dia enak dilihat sama suami, enggak. Dia sok jual mahal. Apa bi'gholi sama rejalnya. Loh ini loh suamimu yang seharusnya disambut, yang seharusnya engkau tampil cantik buat dia, yang seharusnya rumah itu jadi indah. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tahu suaminya nggak punya. Nabi SAW bukan orang yang punya banyak harta. Dia tahu, dia ingin bersolek buat suaminya, sampai pinjem kalung Aisyah. Pinjem. Buat siapa? Buat berhias untuk Nabi SAW. Kalau sekarang pinjem buat apa? Buat kondangan. Bukan buat suaminya. Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau disuruh nurut. Susah sekarang cari harim yang nurut. Kenapa? Anak katakan susah. Ya inilah perempuan mengatakan, oh banyak Ustaz. Padahal rejalnya tadi baru ngomong sama anak. Aduh Ustaz, harim anak Ustaz. Iya loh. Jadi kita itu merasa sudah baik. Siapa yang menilai kita baik atau tidak? Suami yang nilai. Merasa enggak Ustaz. Maka jangan sampai hari kiamat suami kita nuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ana sabar menghadapi ini gara-gara anak-anak ya Allah. Ana sabar ya Allah. Ana nggak mendapatkan hak ana sebenarnya. Ya mungkin sang istri, ana juga nggak mendapatkan hak ana Ustaz. Tapi ketahuilah Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Engkau tahulah posisimu di mana. Maka di sini kalau disuruh nurut apapun perintah suami. Sebagian perempuan ini mamanya mau kondangan. Bang,
Aku mau kondangan bang ya. Gak usah lah, di rumah aja. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Merayu sana, merayu sini, macem-macem, ini itu. Ini pertanda dia nggak nurut. Ketika saya mengatakan enggak, siap bang, aku di rumah. Selesai. Bisa seperti itu? Ditelepon sama sohibnya, engkau nggak kondangan? Ayo berangkat, kata dia. Enggak, aku nggak boleh sama suamimu. Na'udzubillah, kata dia. Itu yang marja. Itu jangan mau diatur sama suami. Itu terjadi sekarang ya. Itu terjadi sekarang. Yang ini akan berdampak kepada anak-anak nanti. Kalau ngelihat uminya kayak gitu, berarti dia nanti sama suaminya kayak gitu juga. Maka mata rantai ini harus diputus. Kesian anak-anak kita kalau akhirnya harus masuk neraka gara-gara emaknya menjadi contoh yang buruk. Anak-anak itu ingat ya, anak-anak itu mungkin dia salah dengar, tapi anak-anak nggak pernah salah ngelihat ya. Nggak pernah anak-anak salah ngelihat. Berapa banyak emak-emak yang ngasih tau, nak, engkau jangan kayak gini nak ya, engkau jangan. Tapi dia ngeliat emaknya kayak gitu. Ada sebagian bapak yang ngatakan, nak, jangan ngerokok, sambil pegang rokok dia. Kira-kira denger anaknya apa? Ngerokok nak. Padahal bapaknya ngomong seperti itu. Maka tolong, bagaimana, kesian loh, kita ini ingin rumah tangga kita itu baik-baik saja. Kita ingin sampai surga bersama keluarga kita. Tapi kadangkala kita terlalu pede masuk surga. Terlalu pede, nanti bakal ditimbang loh jemaah. Ditimbang. Ingat seorang wanita yang Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah fulana. Ada fulana ya Rasulullah. Oh ya Rasul, dia sholat malam, puasa sunnah, sedekah. Tapi kalau ngomong pedes ya Rasulullah, suka nyakitin tetangganya. Ini tetangga bukan suaminya. Ini tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, la khaira fiha. Nggak ada baiknya tuh perempuan, neraka tempatnya dia. Kadang-kala kita merasa, oh ana soli loh, ana udah puasa sunnah Senin Kemis loh, tapi ada hak orang lain yang tidak diberikan. Wa idza ghibta anha. Ini perempuan yang tadi, yang paling indah kata Nabi SAW, yang kalau dipandang nyeneng no hati, kalau disuruh nurut, kalau ditinggal sama suaminya. Suaminya kerja, apa yang dilakukan? Dia jaga kehormatan dirinya. Dikenakno anak-anak dikenakno omahe. Ada perempuan rejalnya keluar rumah, alhamdulillah, langsung regut pegang HP. Dia merasa suaminya beban buat dia. Kemudian dia sibuk chatting fulan, nonton ini, nonton itu. Mulai dia membandingkan suaminya dengan suami orang. Dia dapat video di IG suami yang ngasih bunga sama istrinya, langsung dikirim ke rejalnya. Jamaah, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menderita. Maka nih buat orang, jangan pernah membandingkan dirimu sama orang lain, suamimu sama orang lain. Udah, bandingkan dirimu sama dirimu sendiri, tidak dengan orang lain. Tapi kalau engkau seperti itu, engkau mulai melihat fulana kirimin video ini, video itu, rejalnya, ya Allah, tidak bersyukur karena punya harim ini. Sebagian laki-laki itu dimaki-maki sama bosnya, dimaki-maki sama. Anak lihat sendiri, kerja capek, lelah, harapannya ke rumah itu disambut. Ya mungkin dia nggak bisa ngasih lebih daripada yang dikasihkan sama suaminya orang, tapi dia bertanggung jawab gitu. Nabi SAW pernah bersabda, beliau mengatakan khairu nisaikum, di riwayat lain nisaikum min ahlil jannah, istri-istri kalian calon penghuni surga. Siapa dia? Al-wadud. Dia adalah yang pengasih, jamaah.
Ada perempuan itu yang ya selalu datang ke suaminya, merayu suaminya. Dia itu menunjukkan kepada suaminya, aku butuh sama kamu gitu loh. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ada harim kayak gitu jemaah. Nah, artinya ada kondisi perempuan itu al-wadud, yang penyayang, sama anaknya penyayang, sama pertuanya sayang, sama semuanya sayang. Bahkan dia menunjukkan cintanya. Karena lelaki itu sangat senang sekali ketika istrinya menunjukkan, aku sayang loh sama kau. Engkau kalau nggak pulang-pulang, aku kepikiran sama kamu. Tapi ada harim yang kalau sudah kumpul sama sohib-sohibnya, lupa sama rejalnya. Rejalnya telepon, aduh sopo gitu. Jadi dia nggak menghargai suaminya sebenarnya. Mungkin suaminya nggak tahu ya, tapi Allah tahu ya. Maka tolong jadilah al-wadud, yang cinta dan kasih sayangnya itu kelihatan. Maka Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dijadikan di antara kalian cinta ya. Walaupun nggak harus ya, nggak harus rumah tangga itu ada cinta, nggak harus. Bahkan kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Apalagi kalau sudah anaknya banyak, apalagi kalau sudah ajuz. Sampai rejal-rejal mengatakan apa? Al-ajuz bala wal bikru dawa, kata mereka. Sampai mereka. Tapi kenapa rumah tangga itu tetap dijaga? Kenapa? Karena kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang. Makanya ada orang yang terus sabar. Yang harim ini sabar sama suaminya yang sudah tua. Suaminya sakit-sakitan. Yang kalau dia ninggal suaminya, ada banyak rejal yang akan ngelamar dia. Tapi dia mempertahankan rumah tangganya. Kalau dikatakan cinta, ya enggak. Anda pernah ketemu dengan seorang suami istri yang mau cerai. Umurnya sudah 70 ke atas ya. Mau cerai di depan anak. Ternyata sang istri merasa dulu pernah dizalimin sama suaminya. Dan suaminya ketika tambah tua, tambah lemah, istrinya masih muda. Ditinggal rejalnya. Ditenggak. Maka sedikit loh rumah tangga dibangun di atas cinta. Tapi orang mempertahankan rumah tangga karena beribadah. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, enggak. Untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan Al-Quran. Di situ Allah jelaskan apa yang harus kau lakukan pada kita. Maka subhanallah, Nabi SAW ketika mengatakan perempuan yang penyayang, oh itu Masya Allah, kalau dia bisa terus sayang sama suaminya. Walaupun suaminya udah sakit, walaupun suaminya sudah mungkin tidak bisa melayani seperti dulu, tapi sang istri tetap mengingat bagaimana perjuangan sang suami. Yang kedua, al-walud, yang suka punya anak. Dulu, perempuan-perempuan zaman dulu itu hamil lagi, nggak ada masalah. Sekarang harus zaat rejal sama harimnya kalau mau punya anak lagi. Nggak, wes cukup wes. Kesel ana. Iya, ada perempuan-perempuan nggak mau, enggak sudah, enggak ya. Meteng meneh. Kadangkala ada orang tua yang ngomong gitu sama anaknya, nak, ojo meteng meneh nak, ayo cukup wis nak. Loh, anak bojone mah. Loh iya. Makanya Nabi alaihissalatu mengatakan al-walud. Memang capek jemaah, nggak sama ya. Pahala seorang wanita yang punya anak 1 dengan yang punya anak 5 nggak sama. Yang punya anak 10 dengan yang anak 5 nggak sama. Kita lihat umi-umi dulu anaknya 11, 12. Sampai anak ingat di Bondoso ya. Ustaz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala punya anak 28 dari satu istri. Gimana capeknya istrinya jemaah? Capek jemaah. Nah,
Udah cukup jamaah. Nanti dibicarakan sama suaminya. Jangan ngomong sama sohibnya tuh. Jangan. Karena akan ada yang suka ngembosi. Enggak, jangan. Suamimu ngomong, aku kepingin punya anak lagi. Katakan, ahlan wa sahlan. Loh, ingat semua kelelahan 9 bulan ya hamil. Semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Engkau akan dapatkan. Suami nggak dapat, ya engkau akan dapat. Kemudian yang ketiga sifatnya al-muwatiyah, yang suka mencocokkan diri sama suami. Suaminya kepingin ini, iya bang. Kan ada harim-harim yang aku kepingin ini ya? Enggak, aku nggak cocok. Engkau mau ikut aku enggak? Ada harim-harim yang selalu berusaha. Tadi dia ingin menjadikan rumahnya surga. Dia ingin rejalnya ini sudah kok masuk rumah, udah kok di surga, nggak perlu keluar lagi. Bayangin ya, gimana suami dapat surga di rumah. Baik, surga itu apa? Kalau ingin sesuatu belum diomongkan sudah datang. Istri ini tahu sama kesenangannya suami. Bang, kau kepingin apa bang? Kata suami, ya Allah, mau sudah ngerti wes 20 tahun suatu. Ada yang masih harus minta suaminya. Kan tahu istri itu apa kesenangannya suami ini. Dia selalu ada untuk suaminya. Dia tahu suaminya suka sama ini, sama itu, sama itu. Udah dia siapin. Kadang-kadang dia tanya, bang, hari ini kepingin makan apa? Rawon. Oke, rawon. Tahu-tahu dimasakin soto. Gimana perasaan suaminya? Dia datang, loh, endi rawon nih? Nggak ono keluke bang. Jadi soto. Ketika suami tanya gitu, apa kata istri? Bang, kok ndak bersyukur bang? Wes pangan. Subhanallah jamaah. Yang seharusnya minta maaf malah enggak, ngatakan suaminya nggak pandai bersyukur engkau bang, wes gena kon bang. Idza taqainallah, kata Nabi SAW, kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu perempuan yang bakal masuk surga. Wa syarru nisaikum, dan kalian tahu siapa wanita-wanita paling jahat di antara kalian? Yang pertama al-mutabarrijat, yang suka bersolek untuk orang lain. Bayangin ya, suaminya selalu dapat kari-karinya. Coba kalau perempuan cantik, suami ngomong apa? Mau kemana? Pertanyaan itu selalu muncul, mau kemana kau? Kenapa? Linda Oma ndak pernah ayu soalnya. Dia lebih suka ngelihat istrinya di luar. Kalau lihat, masya Allah ayu bojoku ya. Kalau dia lihat di rumah, loh kok kayak gini ya? Itulah yang paling buruk, al-mutabarrijat. Sifat pertamanya suka bersolek di depan orang, bukan di depan suami. Bahkan sampai rumah langsung raup, karena dia risih dengan bersoleknya itu. Maka tolong jangan sampai seperti ini. Yang kedua, al-mutakhayyilat, congkak, sombong. Dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Dia merasa bisa ngatur suaminya. Kita tahu ya, Khadijah sama Nabi Muhammad SAW, siapa yang kaya? Khadijah. Tapi bagaimana Khadijah menciptakan surga di rumah Nabi SAW? Nggak pernah dia menyebutkan tentang kebaikannya. Aku bang kayak gini, aku nggak ada. Dia selalu mengatakan, engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad, engkau yang baik, engkau yang selalu berbuat ini, engkau selalu seperti ini, selalu seperti itu. Bagaimana ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira,
Kemudian dalam kondisi ketakutan, beliau mengatakan kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Kata. Khadijah selimuti, nggak tanya. Orang yang capek itu seharusnya tidak ditanya, tapi dilayani. Orang itu capek, keluar rumah, mungkin syughul, ada apa, lelah dia, jangan ditanya. Tapi diapakan? Dilayani. Dia mau apa? Udah dilayani sama Khadijah. Diselimutin sampai tenang Nabi SAW. Tidak diminta cerita. Sampai Nabi cerita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena suasananya membuat orang jadi mau cerita. Tapi ada orang yang malas cerita. Istrinya ngomong, "Ana apa, Bang?" Enggak ada apa-apa. Dia seakan-akan mau disidang sama ini hari. Layani suamimu, kondisikan suamimu. Rumahnya dikondisikan, anak-anak disuruh enggak rame-rame. Sampai kondisinya senang. Insya Allah suami itu kalau senang di rumah, dia akan cerita. Apalagi kalau dia menjadikan istrinya memang sebagai sahabat buat dia. Kemudian kata Nabi SAW, "Wahunnal munafiqat." Mereka adalah wanita-wanita munafik, kata Nabi SAW. "La yadkhulul jannah minhunna." Nggak ada yang masuk surga dari mereka, kata Nabi SAW. "Illa mithlal ghurabil a'sam." Kecuali seperti burung gagak yang paruhnya merah dan kakinya merah. Itu hampir nggak ada jamaah, langka burung itu. Nabi ingin menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berat masuk surga gitu loh. Ketika seorang masih suka bersolek untuk orang lain, sedangkan untuk suami enggak, tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti jumlah burung gagak yang paruhnya merah dan kakinya merah. Maka tolong ciptakan surga di rumahmu. Engkau bisa. Kadang-kala wanita, "Ustaz, anak punya suami, Ustaz." Nggak benar, Ustaz. Iya. Sebelum Anda masuk ke tanya jawab, ada satu cerita. Ada seorang wanita telepon ke seorang syekh di televisi. Dia ngomong, "Syekh, Ana mau tanya, Ana punya suami peminum, Syekh. Dia pemabuk. Kalau sudah peminum jangan ditanya dosa yang lainnya. Tadi malam dia datang ke rumah dalam kondisi Ana sedang baca Quran. Tengah malam," kata dia. Kemudian dia datang lihat Ana baca Quran, diambil itu Quran, dirobek-robek, dibuang ke kamar mandi. Apa yang harus Ana lakukan, Syekh? Kira-kira apa yang dilakukan, coba? Cerai. Syekh tanya, "Engkau punya anak?" "Iya, Syekh, Ana punya anak 5 dari dia, Syekh." "Engkau punya keluarga?" "Keluarga Ana di desa, Syekh." "Jauh," kata dia. Ini kalau nggak salah kisah di Aljazair apa di Maroko. "Jauh, Syekh." "Engkau yang ngasih nafkah?" "Ada." "Nggak ada, Syekh." "Keluargamu?" "Nggak ada, Syekh," kata dia. Terus Syekh ngomong, Syekh ini umurnya 94 tahun yang ditanya. Syekh itu ngomong, "Sabar nak ya, sabar nak. Engkau jangan gugat cerai." Kalau bicara secara syariat, boleh nggak dia gugat cerai? Boleh. Tapi Syekh mengatakan, "Sabar nak," katanya. "Syekh, dia sudah melakukan itu, engkau suruh aku sabar, Syekh." Syekh itu mengatakan, "Nah, aku khawatir kalau engkau gugat cerai, nanti pemabuknya jadi 6. Nah. Anaknya 5. Karena ini perempuan gak punya apa-apa. Rejalnya akan ngambil anak-anak itu. Jangan," kata dia. Sudah. Kau banyak doa atau minta sama Allah SWT. Ya mungkin bahasa yang kau ciptakan surga di rumahmu ya. Kau minta sama Allah SWT. Setahun kemudian, tahu-tahu Syekh ini lagi live di televisi, dia telepon. Perempuan itu telepon lagi.
Dia mengatakan, Syekh, dzakartana ya Syekh. Engkau ingat sama aku Syekh, kata dia. Kata Syekh, enggak, aku enggak ingat. Katanya, Arifi binafsi, engkau siapa, kata dia. Engkau ingat Syekh, aku yang pernah telepon tahun lalu, suamiku yang minum, yang merobek Quran. Iya, kata Syekh, ingat Syekh itu. Basyirin ya binti, kata dia. Kasih kabar gembira aku, gimana suamimu sekarang? Kata Syekh, alhamdulillah Syekh, suami anak sekarang yang buka kunci masjid ketika sholat subuh. Artinya perempuan itu memiliki sesuatu yang bisa menundukkan suaminya. Engkau tahu kapan suamimu marah. Engkau tahu apa yang menyebabkan suamimu marah. Engkau tahu apa yang menyebabkan suamimu nggak betah di rumah. Tahu perempuan itu. Apalagi sudah punya anak 5. Udah bertahun-tahun dia tahu dengan karakter suami. Ketika perempuan ini memohon sama Allah, kemudian dia memperbaiki dirinya melayani suaminya dengan baik, malu suaminya. Malu. Ketika hubungan kita sama suami sudah baik, hubungan kita sama Allah baik, Allah itu tinggal katakan kun, selesai. Cuma kita kadang-kala lebih mementingkan diri kita sendiri, mengandalkan akal kita, keluarga kita. Jangan. Maka tolong semuanya, ya, untuk mendesain ulang rumah tangganya. Bagi yang sudah berumah tangga, agar dari rumah-rumah kita itu kelak muncul pejuang-pejuang masa depan buat agama ini, jemaah. Taib ini pertanyaan sudah di print. Nanti kasih 3 pertanyaan. Langsung. Oke, siap. Mau dimulai 3 pertanyaan langsung? Oh, Ana yang tanya. Siap. Ustadz, setelah kami sekeluarga hijrah, Allah uji kami dengan rezeki yang sempit. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Ahibati fillah, kita yang tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini, maka kita insya Allah akan sabar menghadapi ujian. Sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka buat yang disempitkan rezekinya, ketahuilah bahwa orang-orang yang hijrah menuju kepada Allah itu sebagian dibunuh, bukan disempitkan rezekinya. Tadi cerita Sumayyah, dibunuh dia jamaah, disiksa oleh kaumnya. Sebagian hijrah ke kota Madinah, nggak punya apa-apa, tidur di masjid. Maka nasihat ana, berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Luasnya rezeki bukan tanda cinta, tapi kesusahan boleh jadi tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan bala kepada dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha sama dia. Wa man sakhita falahu sakhut. Barang siapa yang murka, Allah akan murka sama dia. Maka terus berbaik sangka sama Allah, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah untuk membuka pintu-pintu rezeki. Ustaz, saat orang tua yang sudah uzur usianya mendoakan keburukan untuk anaknya, apakah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama doanya itu tidak berisi dosa. Tidak berisi dosa. Kalau orang tua mendoakan keburukan padahal anaknya tidak melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, maka Allah nggak akan kabulkan. Dan tugas anak ini, kalau sudah punya orang tua yang lanjut usia, karakter orang itu biasanya berubah. Orang tua itu jadi lebih sensitif, ya, cepat marah, kadangkala kembali seperti anak-anak. Ya, kita yang harus sabar.
Ketika dia mendoakan keburukan, minta maaf sama orang tua. Boleh jadi ada sebab yang kita lakukan yang membuat dia mendoakan keburukan. Ingat ya, kita tuh disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita yang soleh. Kita juga tetap disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita yang fasik, pelaku dosa. Kita juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita yang kafir. Kita tetap diperintahkan berbakti walaupun kedua orang tua kita kafir dan menyuruh kepada kekufuran. Jadi jangan berpikir kita wajib berbakti sama orang tua kalau orang tua kita khair. Enggak. Sampai yang kafir pun kita wajib berbakti. Yang nyuruh kepada kekufuran pun kita wajib berbakti. Tapi kita nggak boleh taat kepada kemaksiatan yang diperintahkan. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu nyuruhmu melakukan kesyirikan, jangan taat. Tapi tetap engkau mendampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang baik, kata Allah. Maka tolong anak tetap berbakti sama orang tuanya walaupun orang tuanya zalim. Jika terjadi perceraian, siapa yang wajib menafkahi anak? Karena banyak teman-teman janda kerja keras menafkahi anak, mantan suami tidak mau menafkahi karena sudah bercerai. Apakah perceraian antara suami istri saja atau anak juga ikut diceraikan? Ini jamaah, tadi Ana sampaikan, banyak di antara kita yang berumah tangga tapi belum melewatin kitab nikah. Dia nggak belajar tentang bagaimana menikah, proses dari awal sampai menikah. Kemudian kalau terjadi perceraian gimana kondisinya nanti. Anak itu sampai kapanpun tanggung jawab bapaknya. Mau ikut emaknya tetap tanggung jawab bapaknya. Tapi memang ada di masyarakat ya, ketika anak itu ikut emaknya ngomong enggak, engkau enggak perlu ngasih nafkah lagi. Ada perempuan yang seperti itu. Bahkan ada perempuan yang melarang anaknya berbakti sama bapaknya. Bapakmu jahat. Nah, iya, dia ceritakan keburukan bapakmu. Bapakmu enggak ngasih nafkah, nak. Ibu yang kerja, ibu capek. Ada seorang wanita yang curhat sama suaminya, sama dia ngatakan, Ustaz, bapak anak itu selalu KDRT sama ibu anak. Akhirnya ibu pisah sama bapak. Anak kelas 2 SD, kakak anak kelas 5 SD, perempuan 2 anak. Udah, bapak nggak ngurusin kita. Ibu anak jadi pembantu rumah tangga, nyuci di tempatnya orang, terus sampai anak-anaknya sukses ya. 2 anaknya jadi orang kaya, perempuan nih. Ketika itu bapaknya datang, biasa melihat anak-anak yang sukses, bapaknya susah, kepingin datang. Kata 2 anak ini, wallah Ustaz, ibu anak nggak pernah nyuruh anak benci sama bapak. Tapi anak ngelihat Ustaz, bapak anak zalim sama ibu, anak jadi benci sama bapak gitu loh. Ibu anak nggak pernah selalu ngomong, nah itu bapakmu. Nah engkau wajib berbakti sama bapakmu. Nah engkau punya rezeki bagi sama bapakmu. Karena yang terputus dengan perceraian itu hanya hubungan pernikahan. Hubungan persaudaraan gak putus jamaah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara gitu. Yang putus itu hanya hubungan suami istri. Tetap ini saudara sesama muslim. Bapak anak-anaknya. Maka ibunya itu tidak pernah menanamkan kebencian. Maka tolong apabila terjadi perceraian, maka duduk bersama sebelum bercerai. Ada masa iddah untuk membahas masa depan anak-anak tersebut. Karena bagaimanapun sejatinya janda yang berat itu janda yang ditinggal mati kalau punya anak. Tapi janda yang diceraikan, ya tetap yang wajib menafkahi anak-anaknya adalah bapaknya. Bukan cuma nafkah ya, pendidikan anaknya, semua urusan anaknya itu bapaknya. Walaupun anaknya ikut sama ibunya. Maka tolong itu diperhatikan.
Ustadz, kami ingin bertanya, untuk menciptakan surga di rumah, setiap pagi setelah sholat subuh dan zikir pagi, kami membiasakan mengaji bersama keluarga dengan bergiliran. Setiap orang satu lembar, yang lainnya menyimak hingga 3-4 putaran bergilir. Apakah termasuk bid'ah? Karena kami membiasakan agar anak-anak kami tidak langsung tidur kembali setelah sholat subuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Enggak masalah jemaah. Karena sejatinya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kita juga diperintahkan untuk tadarus. Mungkin kita memilih waktu pagi itu karena itulah waktu yang bisa kumpul bersama keluarga. Mungkin ada yang nggak bisa di waktu pagi karena ayahnya habis subuh langsung berangkat kerja. Ada yang bisanya ba'dal maghrib umpamanya, atau bisanya ba'dal asar. Ya semua sesuai dengan kemampuannya. Nah, insya Allah nggak apa-apa. Dan ini mungkin juga bagaimana seorang istri merayu suaminya untuk ngaji sama dia. Dengan cara apa? Ngomong, bang, aku takut salah ngajinya, bang. Padahal bacaan suami lebih buruk daripada bacaan istri. Tapi sang istri tetap menjadikan suami sebagai pemimpin. Atau istri yang baca ayatnya, suami yang baca artinya. Barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan jika suami tidak mau atau enggan belajar ilmu agama, meskipun sudah diajak dengan cara lembut, netral, sampai tegas? Dan bagaimana harus menghadapi suami yang enggan dan sering menunda untuk sholat di masjid? Hal ini diamati oleh anak laki-laki kami yang semakin besar, dan akhirnya sering dijadikan alasan oleh anak kami untuk juga tidak ikut sholat di masjid. Rasanya saya seperti mendidik dua anak, Ustaz. Anak kami dan anak mertua. Padahal saya sendiri juga butuh dididik oleh imam dan rumah tangga kami. Nah, jemaah, kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Takdir itu tidak selalu sesuai dengan yang kita impikan. Nasihat ana, jangan bandingkan suamimu dengan suami orang, supaya engkau nggak tambah menderita. Apa yang harus engkau lakukan? Perbanyak doa, memohon kepada Allah, jangan berhenti berdoa. Tugasmu hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Nabi alaihi salatu wasallam ingin pamannya masuk Islam. Nabi Nuh alaihissalam ingin istrinya itu ikut beliau, ingin anaknya ikut beliau. Nabi Lut sama. Nabi Ibrahim kepingin ayahnya. Asiyah binti Muzam ingin Fir'aun suaminya. Tapi ternyata semua itu tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan? Ya sabar, sambil terus berusaha. Umpamanya kalau bicara suami nggak mau diajak kajian, minta antarkan suami kajian. Soalnya kadangkala istri ini kajiannya sendiri, suami kajiannya sendiri. Istri cuma kata, bang, ayo bang, ono kajian bang, Masjid Imam Syafi'i, berangkat. Nggak berangkat. Apa yang saya lakukan? Bang, anterno aku bang. Ayolah bang, aku tuh ngelihat harim-harim diantarkan sama suaminya, aku kok nggak diantar. Ayolah sekali-kali diantar. Artinya merayu kepada suami. Dan setelah suami ikut sekali kajian, puji dia dengan pujian selangit. Katakan kepada suamimu, ya Allah bang, aku kayak masuk surga waktu berangkat kajian sama kau bang. Senengnya gitu. Bukan pulang kajian, ngono bang, teko kajian. Nggak datang kajian dia jamaah. Ustadz, oh ini berat pertanyaannya jemaah. Sebelum pertanyaan kita ada hadiah ya. Sebutkan perempuan yang masuk neraka yang tadi disebutkan di hadis. Ada dua sifatnya. Nah, fadhal. Ini yang pegang sini.
Gimana? Mic-nya diambil dulu. Iya, silakan. Al-mutabarrijat dan al-mutakhayyilat. Nah, al-mutabarrijat yang suka bersolek, suka dandan, dan congkak sama sombong. Hati-hati ya. Taib. Tadi disebutkan 4 kriteria wanita yang paling baik. Iya, mana mic-nya? Kasihkan, tafadhol. Disebut semuanya, Ustaz? Loh iya. Kalau dipandang menyenangkan hati suaminya. Masya Allah, dipandang menyenangkan hati siapa? Suaminya. Bukan hati tetangga. Bukan. Nah, yang kedua. Yang kedua al-wadud, yaitu penyayang, punya sifat penyayang pada Ya, keluarga. sifat penyayang. Yang ketiga al-walud, yang mudah melahirkan anak-anak suaminya. Nah, Yang ketiga dan yang keempat al-muwasiyah, yaitu yang suka mencocokkan dengan suaminya, Nah. kerja suaminya. iya. Barakallahu fiik, kasih adik. Tapi ada satu sifat yang tadi lupa, al-muwasiyah, yang suka menghibur suaminya. Satu lagi, suka menghibur suaminya. Kalau disuruh nurut, suka menghibur suaminya dia jemaah. Soalnya kadang-kala suami di luar itu capek dan lelah, tapi istrinya suka menghibur dia. Baik. Ana akan baca pertanyaan yang Ana sampaikan tadi berat. Ustadz, jelaskan kepada kami tentang poligami. Tunggu dulu jemaah. Apakah semua lelaki boleh melakukannya walaupun istrinya tidak bermasalah? Dengarkan, makanya dengerin dulu. Ustadz jelaskan kepada kami tentang poligami. Apakah semua lelaki boleh melakukannya walaupun istrinya tidak bermasalah? Bagaimana jika poligami diawali dengan perselingkuhan? Apakah istri pertama boleh meminta cerai? Iya, mau jawaban yang menyenangkan? Apa jawaban yang sebenarnya? Jamaah, syariat poligami ini berat buat kaum laki-laki. Berat. Kalau kaum laki-laki dikasih pilihan antara poligami dengan berzina, lebih mudah mana bagi dia? Berzina. Dia punya uang 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita tiap hari ganti-ganti. Tanpa masalah sama mertua, tanpa masalah sama ipar, sama orang tua, ya sembunyi-sembunyi selesai dia. Tapi ketika bicara poligami, ada beban yang harus dia emban. Beban yang paling besar adalah istrinya yang dia cintai, ibu anak-anak. Beban dia bagaimana dia menghadapi mertua, bagaimana dia menghadapi ipar, bagaimana menghadapi omongan orang. Jadi jangan dipikir poligami itu sesuatu yang mudah. Lebih mudah sholat sunnah 2 rakaat. Lebih mudah sholat malam 11 rakaat. Selesai. Tapi bicara poligami yang memang diperbolehkan sama Allah Azza wa Jal, tapi berat. Iya, suami berat, istri juga berat, Ustaz. Nah, betul. Tapi Allah Azza wa Jal ketika membuat syariat ini, menurunkan syariat ini bisa dilakukan. Tapi karena hidup di dunia ujian, jadi nggak semuanya senang-senang. Ada orang yang berpikir, kalau punya harim 2, malam ini di sini, malam ini di sini. Kalau harimnya 4 di sini, terakhir ikut di masjid. Nabi SAW punya istri 9. Akhirnya beliau tidur di rumah di kebun. Sallallahu alaihi wasallam. Sebulan jemaah. Supaya kita tahu syariat ini diperbolehkan tapi berat. Namun bisa dilakukan. Berat buat wanita.
piring itu pecah di rumah Nabi SAW. Dan itu hal yang wajar. Tapi tidak membuat syariat ini kemudian tidak dijalankan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Kata Allah, nikahilah dari wanita-wanita yang baik-baik ya. Berapa? Allah katakan 2. Wa thulatha wa ruba. 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka 1. Artinya syariat ini diperbolehkan, tapi sang laki-laki harus menghadapi banyak masalah. Berat buat dia. Sedangkan dia menjalankan itu untuk apa? Untuk menyalurkan syahwatnya, untuk memperbanyak anak mungkin. Ada banyaklah. Kalau dikatakan, jadi bukan masalah ada di wanita. Wanita nggak kurang. Yang bermasalah itu laki-lakinya. Makanya Allah bolehkan laki-laki, Allah nggak bolehkan wanita. Wanita kalau nggak dipuaskan sama suaminya, dia boleh gugat cerai. Selesai. Maka syariat ini memang berat ya. Bukan hanya untuk wanita. Berat buat wanita. Wanita itu beratnya di mana sebenarnya? Beratnya di mana? Coba anak kepingin tanya. Siapa yang mau jawab kasih hadiah. Beratnya wanita di poligami di mana? Kasih mic-nya, kasih hadiah, kasih mic-nya. Yang mau jawab kasih mic, kasih hadiah. Harus berbagi dengan perhatian selama ini terus yang berat. Ya, kadang suami juga begitu adil dan biasanya pada sekarang ini poligami itu diawali dengan perselingkuhan di Facebook, di media sosial gitu. Suami itu kadang-kadang nggak tahu inti dari poligami itu sendiri. Suami taunya zuat. Iya. Ya. Intinya poligami apa? Ya zuat. Baik, jawabannya menarik ya. Oh ya, ada yang awalnya nggak bagus, ada poligami yang tidak sehat, betul. Poligami yang sehat pun berat. Jangan dipikir ini karena nggak sehat. Coba Ustaz dari awal dia baik-baik saja, sama aja. Harusnya suami itu lebih mencintai istri tuanya. Tetap istri tua itu nomor 1, nggak akan jadi nomor 2. Loh, istri tua itu sampai kapan nomor 1, nggak akan jadi nomor 2. Betul ibu. Tapi yang Anda ingin sampaikan, beratnya bagi wanita itu hanya di perasaan. Mau suaminya seperti Nabi Muhammad SAW, tetap perasaannya diuji. Itu istri Nabi diuji perasaan. Makanya ketika seorang laki aman, tidak apa-apa bang, fadol, sebulan tidak apa-apa bang. Yang penting kirim fulus. Artinya dia nggak ada masalah. Tapi ketika tahu suaminya zuat, kiamat. Padahal sama aja, suaminya sama kayak dulu, sebulan sekali pulang. Kita lihat ya, laki-laki yang merantau, kadang-kadang di tempat itu dia nikah. Dan dia nggak ingin ngomong sama istrinya karena jaga perasaan istrinya. Soalnya kalau dia ngasih tahu istrinya, akhirnya berantakan. Padahal sama aja hidupnya, nggak berubah. Kalau bicara tadi ujian karena cintanya dibagi. Dari dulu cintanya suami dibagi. Loh, cintanya dibagi buat orang tuanya. Cintanya tuh cintanya dibagi buat kakak-kakaknya, buat adik-adiknya, buat keponakannya. Dibagi. Tambah 1 bagian. Nah, jemaah. Artinya gini, ana ingin menyampaikan pesan ya buat para wanita yang suaminya poligami, yang suaminya menikah lagi. Ketahuilah bahwa suaminya sedang mengambil haknya dia.
Dia punya hak berapa? 4. Ketika makan, kok ada yang mau matikan punya anak ini ya? Nah, jemaah, makanya perempuan-perempuan ini yang suaminya belum ngambil haknya, kena no bojone. Ketika suaminya ngambil haknya nanti, engkau sabar. Suamimu tidak sedang mendolimimu. Karena sekarang dianggap suami yang poligami itu suami yang tidak setia. Padahal imam orang-orang yang paling setia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kalau ditanya siapa yang paling dicintai, kata Nabi SAW, Aisyah. Gak bisa ngomong Aisyah tetap gitu. Tapi apakah kecintaan beliau kepada Aisyah membuat beliau akhirnya tidak poligami? Beliau tetap poligami. Jadi jangan berpikir suamiku poligami karena dia nggak cinta lagi sama aku. Enggak loh. Dia mungkin ada sesuatu yang harus dia salurkan. Dia takut dengan yang haram dan dia tahu resikonya berat. Lebih berat jadi istri pertama apa istri kedua? Sama-sama berat. Sama-sama berat. Boleh jadi lebih berat daripada jadi istri pertama. Tapi ingat ya, istri kedua itu jadi omongan orang. Istri kedua nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang dia lakukan boleh, benar. Tapi maksudnya itulah ujian gitu loh. Istri kedua jadi omongan orang. Mertua itu anaknya jadi istri kedua, mikir, nak ya opo abah nak ya. Apa katanya orangnya? Jemaah, tapi intinya apa intinya jemaah? Intinya Allah Azza wa Jalla membuat syariat yang sesuai. Ketika seorang wanita dipoligami, yang harus dia yakini bahwa ujian itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Nggak mungkin engkau nggak bisa lalu Allah kasih ujian, nggak mungkin. La yukallifullah nafsan illa wus'ah. Allah sudah membuat ketetapan. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Enggak. Makanya kita lihat ada orang yang dikasih penyakit sakit kepala, ada yang dikasih stroke, ada yang dikasih kanker, ada yang dikasih buta. Kok beda-beda ya ujiannya? Karena disesuaikan. Maka ketika kau berpikir masalah poligami, ada orang yang memang nggak dipoligami sama suaminya, tapi Allah kasih ujian lain. Allah kasih dia kanker, dia nunggu mati. Hidupnya hanya tiap hari, kata dokter hanya tinggal 6 bulan. Ada orang yang suaminya nggak poligami, tapi dia kasih stroke umpamanya. Ada banyak ujian. Tapi yang jelas ya ma, pada hari kiamat itu semua ditimbang. Yang suaminya cuma 1 istrinya, nggak sama loh ujiannya dengan yang istrinya 2. Bagaimana sabarnya? Ini menghadapi suami sabar, yang ini menghadapi suami sabar, beda. Makanya hari kiamat itu ada hisab, ada timbangan. Timbangan itu untuk mengukur bobot. Maka tolong kalau sampai terjadi ini, kalau dikatakan kalau suami melakukan poligami di awal dengan perselingkuhan, apakah istri pertama boleh meminta cerai? Kenapa engkau cerai? Kalau suamimu memang nggak baik, seharusnya engkau minta cerai dari awal. Tapi kalau suamimu baik dan ternyata dia selingkuh, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, maka ana rasa perceraian tidak menjadi solusi. Perceraian itu seperti amputasi. Kalau kita lihat orang kena diabetes ya, yang kemudian luka, diobatin. Kalau sudah nggak mampu, baru diamputasi. Maka jangan mudah-mudah meminta cerai. Bismillah. Semoga rumah tangganya jadi lebih baik, dan kalau yang dinikahi oleh suamimu wanita baik-baik, ya alhamdulillah. Gimana jemaah? Ana jadi bingung. Barakallahu fiik.
Iya, semoga kita dapat pencerahan ya. Karena yang jelas buat wanita berat, buat laki-laki berat, dan kelak pada hari kiamat kita akan dihisap masing-masing. Buat laki-laki nggak berat, karena dia bukan laki-laki. Ana yang laki-laki yang merasakan. Nah, Ustadz, di arisan kami, oh ini urusan arisan sering ditakokno jamaah. Apa hukumnya jika seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga dan bekerja dengan penghasilan cukup, tapi tidak pernah memberikan sedikit dari hasil penghasilannya untuk kedua orang tuanya yang masih hidup, dengan alasan penghasilannya habis atau hanya cukup untuk menghidupi anak dan istrinya saja? Nafkah dari anak laki-laki yang sudah menikah untuk siapa saja? Baik, hadiahnya masih ada. Ana mau tanya buat ibu-ibu, mana yang lebih utama untuk diberikan nafkah? Loh ya, pertanyaannya belum selesai. Udah jadi sudah. Nah, oke. Istri jawabannya. Kenapa? Ayo, mic-nya kasih. Kenapa? Itu mic-nya. Silahkan. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak dari suami. Yang punya, berarti kamu nggak punya anak? Tanggung jawab suami tetap tanggung jawabnya suami. Istri tetap tanggung jawab suami. Istri tetap betul tanggung jawabnya suami. Iya, kasih hadiahnya nggak apa-apa. Jawaban lainnya. Nah, ya. Istri apa ibu? Oh, ada yang jawab ibu. Kita dengarkan kenapa ibu. Fadhal. Yang ibu. Kasih mic-nya. Karena ibu yang melahirkan, yang menyusui, yang mengasuh dari kecil, Ustaz. Bagaimana ibu-ibu? Ya nggak apa-apa, kasih hadiah. Iya, berarti ada dua pendapat di sini. Sebenarnya dua pendapat ini sama-sama benar. Dengarkan jawabannya. Yang pertama, kalau bicara nafkah, ibu, ya, ibu-ibu dengerin dulu. Kalau bicara nafkah, maka yang lebih wajib adalah istri. Kenapa? Karena terjadi akad antara ana sebagai seorang laki-laki dengan mertua yang dia nyerahkan putrinya sama ana. Ana terima, ana katakan gabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madhkur, maka ana tanggung jawab dengan perempuan itu. Yang sebelumnya perempuan ini siapa yang ngasih nafkah? Bapak sama ibunya. Karena diserahkan ke ana, surganya perempuan itu ana sebagai suami. Ana di surga atau nerakanya dia. Maka ana wajib memberikan nafkah kepada dia sebelum nafkah kepada orang tua. Kalau nggak mampu, lepas itu perempuan. Jangan dizalimi. Itu kalau bicara nafkah. Dan nafkah ini adalah sandang, pangan, papan. Ketika lebih, boleh ngasih orang tua. Kemudian nafkah kepada istri ini, istri kaya atau miskin tetap wajib dikasih nafkah. Beda sama orang tua. Anak itu baru wajib memberikan nafkah kepada orang tua kalau orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya nggak miskin, cukup mampu, maka anak bukan memberikan nafkah, tapi memberikan hadiah sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Jadi para istri juga harus tahu, suami umpamanya sudah memenuhi kebutuhan istrinya, nafkah sudah selesai. Lalu sang suami ini ingin menyenangkan ibunya. Dia belikan mobil buat ibunya, dia belikan gelang buat ibunya. Maka sang istri nggak bisa nuntut, karena nafkahnya sudah dipenuhi. Maka seperti itu. Kalau bicara nafkah, maka lebih wajib kepada istri. Tapi kalau berbakti, ya berbakti sama orang tua gitu. Setelah menikah, saya tinggal bersama mertua dan keluarga suami. Suami saya belum cukup rezeki untuk membeli rumah. Dan sikap mertua saya dan keluarganya setiap hari seperti menyiksa batin saya. Mertua saya seperti tidak terima kalau anak tunggalnya menikah. Dan selalu mau ikut campur dalam urusan rumah tangga kami.
Jika tidak mengikuti perintahnya, beliau selalu mengabaikan saya dan mengatakan saya menantu yang tidak baik. Saya sudah berusaha menerima semua perlakuan beliau dan mencoba menganggap rumah itu seperti surga, tapi nyatanya tidak bisa, Ustaz. Saya rasa saya tidak kuat. Saya harus bagaimana, Ustaz? Sementara suami saya menyuruh saya untuk sabar. Bolehkah saya pulang ke rumah ibu saya, Ustaz? Apakah saya berdosa? Jemaah, ana ingat pesan abah ana waktu ana nikah. Dia ngatakan, Syafiq, belum nikah waktu itu. Dia ngomong, Syafiq, kalau nanti nikah jangan kumpul sama mamanya. Abah ana ngomong, Syafiq, cari rumah sendiri. Artinya memang apa ya, menantu sama mertua ini kalau cocok alhamdulillah, tapi kalau nggak cocok hanya jadi neraka rumah. Bahkan menambah dosa mertua, menambah dosa menantu juga, karena akhirnya ribain mertuanya, jelek-jelekin mertuanya. Maka solusinya pertama, nggak harus punya rumah sendiri, ngontrak nggak apa-apa. Sampaikan kepada suami, udahlah kita tinggal cari kontrakan, tapi pisah. Kalau harus kumpul, paling tidak ada privasi. Tadi buat para orang tua ya, agar rumah tangga anaknya terjaga. Bikin kalau memang rumahnya besar, udah di-sekat umpamanya. Jadi ada privasi buat dia. Karena istri ini kepingin menyambut suaminya dengan pakaian-pakaian yang indah, nggak bisa ada mertua. Dia ingin sayang-sayangan sama suaminya dari depan pintu sampai keluar pintu umpamanya. Ada mertua nggak bisa. Ada kan ada yang istri yang mau membukakan pintu buat suaminya, ya, ngantarkan suaminya. Ini ada bapak mertua. Gimana? Maka nasihat anak, sabar. Kalau engkau bisa minta sama suami, umpamanya tetap di rumah itu, kalau memang boleh, tapi ada privasi. Atau kalau nggak, ngontrak rumah yang tidak jauh dari rumah mertua. Karena sebenarnya ya itulah ujiannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian loh buat orang lain. Kalian sabar enggak? Mudah-mudahan dengan sabar menghadapi mertua ya. Mertua jadi jatuh cinta sama menantu. Jadi ada menantu yang pinter, yang bikin mertuanya kelepek-kelepek sama dia jemaah. Karena dia selalu menghormati mertuanya, ya, menyanjung mertuanya, sampai mertuanya jatuh cinta. Maka tolong kalau engkau belum bisa, belajar bagaimana menundukkan mertua. Artinya bagaimana mertua jadi cinta sama dia. Barakallahu fiik. Di zaman modern dengan kecanggihan sosial media yang sangat pesat, bagaimana jika istri bekerja di rumah tapi lewat sosial media? Boleh-boleh aja selama suaminya memberikan izin ya, dan pekerjaannya halal. Satu, bagaimana agar tetap menjaga dirinya agar tidak jadi fitnah bagi orang lain? Ya lihat pekerjaannya apa gitu ya. Bagaimana jika pekerjaan di sosial media sebagai sarana edukasi dan inspirasi? Misalnya cara memasak, berpakaian dan lain-lain yang banyak dilakukan ibu-ibu zaman modern. Daily vlog. Apa saja adab sedangkan suara wanita saja adalah aurat ya. Pertama, suara perempuan bukan aurat ya. Jadi kalau perempuan ini kalau ingin memberikan kontribusi kepada umat ya, atau cari fulus, tolong jangan menjual dirinya, jangan menjual wajahnya, jangan menjual tubuhnya. Tapi kalau mau jual itu jual keterampilannya, jual keahliannya. Karena banyak wanita dieksploitasi itu wajah dan tubuhnya. Tapi jangan. Engkau wanita terhormat, kalau mau ngasih edukasi sudah, dia aja yang tentang masak, suara dia menjelaskan. Karena suara perempuan bukan aurat, tapi dia nggak boleh suaranya di mendayu-dayu, jangan seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari ain? Padahal kita butuh memposting dagangan kita agar khayal ramai tahu jika kita sedang berjualan. Jemaah, bicara ain itu hak, ain itu ada. Apa yang perlu kita lakukan? Jangan berhenti berlindung kepada Allah.
Kita selalu disuruh membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca itu. Jadi kalau bicara orang jualan takut sama ain, gimana dia jualan? Ya tadi, dengan dia membaca doa ketika buka tokonya, dia membentengi dirinya dengan memohon kepada Allah, dijaga niatnya, setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana menciptakan surga di rumah jika istri sibuk melakukan banyak pekerjaan sendirian, mulai dari pekerja membantu suami, mengurus anak, mengurus suami yang manja, mengurus mertua yang sudah tua. Saya sudah terlalu lelah setiap harinya, Ustaz. Bagaimana membuat kebahagiaan di dalam rumah jika istri sendiri tidak bahagia? Masya Allah. Bismillah. Nah, jamaah rahimakumullah, bahagia itu kita yang bikin, bukan orang lain. Bahagia itu letaknya di hati. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau dimasukkan ke penjara, ditutup pintu penjara, beliau mengatakan, ma yaf'alu a'da'i bi, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepada aku? Surgaku itu ada di dadaku sini, gitu. Ada di sini, kata dia. Kemanapun aku pergi, dia ikut sama aku, gitu. Ketika aku di penjara, ya itu menjadi tempat khalwat buat aku. Ketika aku harus diasingkan, ya itu menjadi siah perjalanan di bumi Allah Azza wa Jalla. Ketika aku dibunuh pun, semoga kematianku menjadi mati syahid. Maka seorang yang mungkin tidak bisa bersenang-senang, bukan nggak bahagia dia nggak punya pembantu. Kita tahu Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini putrinya Nabi alaihi salatu wasallam. Dia putrinya Khadijah. Dia bersama Khadijah adalah wanita termulia kelak di surga Allah Azza wa Jalla, bersama Asiyah dan bersama Maryam. Itu nggak punya pembantu. Bahkan kerjanya lebih berat. Dia itu kalau mau makan harus giling gandum sendiri sampai kasar tangannya. Dia masih punya bayi yang bernama Hasan. Baru selesai dia nifas, tahu-tahu hamil untuk anak yang namanya Husain. Sampai suaminya kesian, nyuruh Fatimah minta pembantu kepada ayahnya, karena nggak punya Ali bin Abi Thalib. Miskin Ali bin Abi Thalib, nggak punya fulus dia. Sampai Fatimah ngomong sama Nabi SAW. Nabi nggak ada ngomong sama Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan pembantu? Tidak. Tapi dikasih amalan yang semua orang bisa mengamalkan. Nabi alaihissalam menyuruh keduanya kalau mau tidur malam ya, di tempat tidurnya, untuk baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka coba didawamkan, istiqomah engkau baca itu, dan terima kondisimu. Dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau harus membandingkan dirimu, bandingkan dengan yang di bawahmu. Banyak yang lebih susah dari dirimu. Maka dengan cara itu, surgamu akan dapat engkau hadirkan di tempatmu. Karena sekali lagi, kebahagiaan itu bukan di tas ya, Ma. Kebahagiaan itu bukan di gelang-gelang emas. Kebahagiaan itu bukan di pakaian. Tapi kebahagiaan itu di hati kita dengan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Bagaimana agar saya meyakinkan diri saya kalau perceraian saya yang kemarin adalah takdir, atau hanya keegoisan kita berdua? Bagaimana saya bisa mengatasi trauma pernikahan saya yang gagal kemarin?
Mantan suami sekarang meyakinkan saya terus untuk kembali bersama. Padahal beliau sudah menikah lagi. Dengarkan dulu, belum selesai jemaah. Di satu sisi saya belum bisa menerima dia lagi, dan di sisi lain saya tidak sanggup. Anak-anak selalu menanyakan abinya dan kenapa tidak bisa bersama lagi. Sekarang bagaimana saya menata hati yang tidak baik-baik saja ini Ustaz, agar saya bisa menciptakan surga di rumah untuk anak-anak seorang diri. Jamaah, kalau bicara yang telah terjadi, maka semuanya terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau itu sebuah kesalahan, maka kita harus berusaha bertobat dan memperbaiki diri. Kalau bicara cerai, kadangkala kita memilih perceraian tanpa merenungkan akibat dari perceraian tersebut. Kalau bicara egois, ya boleh jadi karena keegoisan. Tapi udah terjadi, udah takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam agama kita, cerai itu 2 kali yang boleh rujuk. Yang ketiga kali nggak boleh rujuk. Kalau sekarang dikatakan trauma pernikahan saya yang gagal kemarin, ketahuilah takdir Allah itu indah. Kalaupun harus bercerai, tapi engkau harus banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah kalau ternyata itu disebabkan dirimu. Karena termasuk yang paling dicintai iblis adalah perceraian. Kalau memang ternyata engkau bercerai karena egois, ya sekarang kau berpikir bagaimana kembali dan suamimu mau kembali, maka nasihat ana, kembalilah kepada suamimu. Pandanglah kelebihannya bukan kekurangannya. Wallahi jamaah, semua orang punya kekurangan. Kalau kita fokus dengan kekurangan, nggak ada yang mempertahankan rumah tangga, nggak ada. Semua kita mempertahankan rumah tangga kita karena kita melihat kepada kelebihannya. Ada orang yang sudah menikah 20 tahun, 25 tahun, dia benar-benar mengatakan, Ustaz, suami ana ini tidak memberikan hak ana, Ustaz. Tapi ana sabar, sudah mudah-mudahan jadi pahala buat ana. Maka dari ketika lihat, maka insya Allah dapat mempertahankan rumah tangga. Kalau dikatakan tadi, engkau punya anak-anak, yang harapannya anak-anak itu ketika engkau meninggal dunia, mereka jadi anak-anak soleh yang mendoakan. Ketika anak-anak menanyakan keberadaan abinya dan abinya mau kembali lagi, maka nasihat anak, kembalilah kepada suami. Kembalilah kepada suamimu dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Berdoa memohon kepada Allah buat anak-anakmu dan keluarga barumu, dan baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Ustaz, di sini pengajiannya banyak anak remaja, Ustaz. Siap. Mulai usia 13 sampai dengan 20 yang belum menikah. Jadi harapannya yang dari tadi dibahas tentang pernikahan, untuk nasihat terakhir untuk para remaja, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, jadi nanti kalau bikin kajian lagi, memang dipisahkan ya. Anak ingin dipisahkan, maksudnya tetap di ruangan yang sama, tapi yang sudah nenek-nenek belakang, kemudian yang sudah punya anak sendiri, yang belum punya anak sendiri, yang belum nikah sendiri. Karena memang dia itu kalau ngelihat kawan-kawannya sama-sama belum punya anak padahal sudah menikah, itu jadi hiburan buat dia. Ternyata aku nggak sendirian gitu loh. Ada orang lain yang sama belum Allah kasih anak, dan juga ada orang lain yang sama belum dikasih jodoh sama Allah SWT. Adapun buat remaja, yang remaja sekarang ini dikenal dengan generasi strawberry ya, yang mereka udah biasa hidup enak, hidup nyaman, yang kadang-kala tidak siap menghadapi tantangan ya. Nasihat ana buat remaja, khususkan waktu belajar agama. Khususkan waktu. Paling nggak belajar Al-Quran, khususnya juz amma. Coba dikaji juz amma, dihafal juz amma itu, kemudian dikaji artinya. Insya Allah itu menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan ini. Dan ketahuilah,
dalam kehidupan ini, mungkin engkau sedang menghadapi hal yang engkau sukai, besok boleh jadi engkau menghadapi sesuatu yang tidak engkau sukai. Maka kuatkan berbaik sangka kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu mungkin buat para remaja, dan semoga ada kajian khusus buat remaja nantinya ya. Sudah ada kajian khusus buat remaja? Tiap apa? Sebulan sekali. Alhamdulillah. Semoga itu menjadi bimbingan buat mereka, dan ya hadir ketika kajian, jangan telat. Semoga dengan itu engkau mendapatkan ilmu dan diangkat derajatmu oleh Allah SWT. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf ya. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.